Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh The Messenger Clothing dan Patrobas Shoes, sepatu buatan lokal Indonesia yang membanggakan. Teman-teman bisa dapetin kaos yang gue pakai ini online at Messenger Store. Patrobas Shoes juga bisa kamu dapatkan secara online di Shopee atau Tokopedia. Teman-teman juga bisa dapatkan kaos dan sepatu ini gratis dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalamanmu, atau bahkan mengirimkan permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari kolaborasi Pijar TV, The Messenger, dan Patrobas. Kali ini kita akan membahas tentang dibaptis dan jadi Kristen. Tapi sebelumnya kita akan saksikan apa jadinya kalau sahabat muda Pijar ditanya pertanyaan yang demikian. Perkenalkan, nama saya Abi Mesak Penentuan, biasa dipanggil Mesak. Nama gue Aidan, umur 24, pekerjaan pegawai swasta. Hai, perkenalkan nama aku Kezia Merensi Abigail. Nama saya Gion. Hai, saya Ruth, umur 29 tahun. Halo, perkenalkan nama saya Pinkan Tirza Kiwol. Saya berumur 19 tahun. Nama saya Andri, usia saya 30++. Nama gue Nelson, umur gue 35 tahun, kerjaan gue pegawai swasta. Enggak. Menurut aku, iman kita yang kuat, kita bisa masuk ke surga. Tergantung. Belum tentu. Kalau kita udah melakukan perintah-perintah Tuhan yang sudah tertulis, ya udah pasti kita masuk surga. Belum tentu sih. Ya, kita yakin kita masuk surga ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Belum tentu, karena bukan hanya untuk masuk, bukan hanya agama Kristen saja, tetapi kalau kita tidak mempunyai iman atau mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Yesus, mungkin belum tentu masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau sudah jadi Kristen, apakah kita pasti masuk surga? Nah, kata-kata jadi Kristennya ini perlu dibahas lebih lanjut ya. Yang jelas agama Kristennya nggak menyelamatkan. Ya, yang bikin kita bisa selamat atau diselamatkan kalau kita percaya dan beriman sama Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6 juga mengatakan yang seperti itu. Di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia atau ia ada dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi jelas percaya Yesus Tuhan, ya kalau cuma di mulut aja, tapi tidak diikuti dengan kehidupan yang seperti Kristus, ya nggak bisa tepat disebut sebagai udah jadi Kristen. Ya, jangan sampai kita ngakunya doang Kristen di mulut, tapi nggak hidup seperti Yesus telah hidup. Jadi arti kata jadi Kristennya itu mesti dijelaskan lebih lanjut dan dibuktikan ya lewat perbuatan kita. Di Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, kita nggak bisa masuk sorga pakai tiket agama Kristen. Karena pada akhirnya nanti yang dihitung bagaimana iman percaya kita kepada Yesus dan bagaimana kita mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, dengan cara dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal menggantikan Anda dan saya supaya kita nggak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Apakah pasti masuk surga? Jika kekristenan kita sejati benar-benar Kristen, pasti masuk surga. Kekristenan ya menjadi pengikut Kristus, mengikut Kristus adalah satu-satunya di mana ada jaminan keselamatan.
Tergantung. Menurut saya, iya. Sesuai yang gua tahu sih harus dibaptis. Menurut aku ya. Baptis itu merupakan salah satu sakramen. Tapi dibaptis tidak, ketika orang dibaptis tidak mesti dia harus masuk surga. Enggak juga sih. Nggak harus sih. Nggak tahu. Apakah kita harus dibaptis dulu baru bisa sah masuk sorga? Pertanyaan yang menarik di Markus 16 ayat 15 sampai 16. Tuhan Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus ngomong ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis. Jadi percayanya yang menentukan. Ya, yang bikin sah masuk sorga itu adalah karya pengorbanan atau penebusan Kristus di kayu salib, bukan baptisannya. Ya. Di Matius 3 ayat 1 sampai 2, 5 sampai 6, ayat 8 dan 11. Dikatakan demikian, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 5 sampai 6 dikatakan, maka datanglah kepadanya, kepada Yohanes Pembaptis, penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ya, bertobat sambil mengaku dosa mereka dibaptis. Ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 11, Yohanes berkata demikian, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya, jadi baptisan itu tanda buat kita, bukan buat Tuhan. Ya, Tuhan udah tahu isi hati kita, tapi ini sebuah tanda, sebuah ungkapan iman, sebuah pernyataan iman bahwa mulai hari ini, ya, misalnya contoh gue, saya Christopher Tapiheru menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan setia mengiringmu ya selama hidup saya, ya, kaya miskin sakit sehat susah senang sampai kematian, sampai aku pulang atau Tuhan Yesus jemput lagi. Jadi hampir seperti itu, sebuah pengakuan iman, ya, sebuah tanda pertobatan. Tanda kalau kita sudah beneran percaya Yesus dan tinggalin hidup kita yang lama. Di 1 Petrus 3 21, aku pakai Alkitab mudah dimengerti, terjemahan AMD. Ya, dikatakan air banjir itu menggambarkan air baptisan untuk kita. Baptisan bukan untuk membersihkan kotoran dari tubuh kita, tetapi waktu kita dibaptis, kita diselamatkan karena dengan hati yang bersih kita berjanji kepada Allah, sekarang saya mau ikut Yesus Kristus. Ya, lalu kita seolah-olah bangkit bersama-sama dengan Yesus, jadi sebuah tanda pertobatan. Tapi gini, bicara tentang sah atau enggaknya kita masuk sorga, pada akhirnya kita mesti ingat, penjahat yang disalib di sebelah Yesus nggak sempat dibaptis. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan ketika orang ini menaruh iman percayanya kepada Yesus. Yesus bilang, pada hari ini juga kau bersama dengan aku di Firdaus. Oh, enggak juga. Ya, yang enggak juga sih, kan Tuhan Yesus itu kan cuman utusan, cuman bukan utusan sih, cuman dari Tuhan Allah yang turun ke dunia untuk jadi manusia dan menyelamatkan umat manusia. Enggak juga. Nggak tahu. Oh, tidak. Oh, nggak tahu. Enggak. Tidak, karena pada zaman sebelum sebelum Yesus lahir, ada nabi yang sudah Tuhan utus untuk orang-orang yang hidup sebelum Yesus lahir ke dunia. Enggak juga sih, tapi apa yang mereka imani itu yang menjadikan dia bisa masuk surga. Jawaban yang menarik dari sahabat muda Pijar ya. Banyak jawaban yang bagus-bagus. Sebelum ada Yesus berarti orang-orang zaman dulu pasti masuk neraka gitu? Jelas enggak. Ya, ada istilahnya ada jalan keselamatan, yaitu lewat iman kepada Tuhan yang benar. Sebelum Yesus datang atau zaman perjanjian lama, keselamatan diperoleh dengan mengenal dan percaya kepada Tuhan melalui firman-Nya dan tentunya mentaati firman Tuhan. Firman dan perintah Tuhan yang mana? Itu pertanyaan yang mesti dijawab. Ada Taurat, ya tulisan para nabi,
dan juga penyampaian langsung dari nabi-nabi yang terus-menerus memberitakan pesan Tuhan dan bahkan bernubuat akan kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Di Roma 4 ayat 1-3 dan juga ayat 6-8 Rasul Paulus mengatakan demikian. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham? Nah, ini kan ada sebelum Yesus ya. Bapa leluhur jasmani kita sebelum era Yesus lahir ke dunia maksudnya. Ya, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa? Imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Di ayat 6-8, seperti juga Daud, nah tokoh berikutnya bicara tentang Raja Daud, menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya, lebih jauh kita bisa diselamatkan, seorang bisa diselamatkan karena beriman kepada Tuhan yang benar dan beriman kepada penebusan dosa, ya, pengampunan dosa. Pada akhirnya sorga bukan tempat buat orang yang takut masuk neraka atau buat orang baik, tapi buat orang-orang yang diampuni kesalahannya sama Tuhan. Ya, di Ibrani 11 juga bisa kita baca lebih jauh lagi tentang para saksi iman. Mereka semua di perjanjian lama diselamatkan karena iman kepada Tuhan yang benar. Ya, pola ayat-ayatnya jelas, karena iman maka Abraham, karena iman maka Musa, karena iman maka Nuh. Selalu kayak gitu ada kata karena iman. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan demikian. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, kita diselamatkan, seorang bisa diselamatkan karena beriman kepada Allah yang benar, kepada Tuhan yang benar, dan tentunya bicara juga tentunya orang-orang sebelum Yesus lahir ke dunia, era itu. Mereka diselamatkan karena percaya kepada Tuhan yang benar, Allah Israel. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai dibaptis dan jadi Kristen. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi, mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Kami akan kembali lagi di Jesus is the Answer minggu depan, di hari dan jam yang sama untuk membahas pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. So don't miss it. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.